Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Bapak Asep Tamam dalam acara kajian buku pertama beliau yakni buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan. Pada sore kali ini kita akan mendengarkan kajian buku dari beliau yakni buku pertama itu yakni mengenai bahasan pertama mengenai membaca adalah aktivitas paling menyenangkan. Oke, kita langsung saja serahkan kepada Bapak. Dipersilakan untuk menjelaskan mengenai bahasan pertama dalam buku pertama beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pada kali ini kita akan mengisi konten literasi. Saya menulis beberapa buku dan menarik untuk kemudian buku itu dibedah. Kalau biasanya bedah buku di pesantren, di lembaga pendidikan itu sekilas, 7 buku dibahas sekilas, 10 buku dibahas sekilas, 12 buku dibahas sekilas, maka lewat channel Asep M. Tamam ini nanti akan dikaji satu buku untuk mungkin puluhan kali pertemuan. Kita insya Allah memiliki banyak waktu, banyak konten untuk bisa menyelesaikan satu buku, buku pertama, buku kedua, buku ketiga, dan lain-lain. Buku yang ada di hadapan kita, yaitu buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan, adalah buku pertama dan alhamdulillah telah mendapatkan apresiasi yang sangat positif di kalangan pembacanya. Dan buku ini sudah sampai di Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai ke Sulawesi, Kalimantan, Bengkulu, Aceh, dan lain-lain. Alhamdulillah. Buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan adalah buku pertama saya. Dan judul pertama adalah tentang membaca. Buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan ini buku yang memiliki tema yang cukup banyak, yang mengajarkan kita bahwa bahasa itu adalah satu senjata yang penting untuk bisa membuat kita menjadi dewasa, menjadi cerdas, menjadi bijaksana, memiliki ilmu yang luas, wawasan yang luas, dan juga pengalaman yang luas. Kita belajar dari apapun, segala sesuatu yang kita alami itu menjadi guru bagi kita. Bahasan pertama dalam buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan itu adalah tentang membaca, tentang Iqra. Pertanyaannya, kenapa memilih bahasan ini tentang membaca? Jawabannya tentu karena agama kita, agama Islam itu menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pedoman. Dan dalam Al-Quran itu ayat pertama yang turun adalah Iqra. Ayat pertama yang turun dalam Al-Quran itu berbentuk perintah. Dan perintah pertama dalam Al-Quran itu, sekaligus kata pertama dalam Al-Quran itu adalah kata Iqra. Perintah membaca didahulukan daripada perintah berjihad, perintah sholat, dan lain-lain. Para ulama sungguh telah merumuskan jawaban dari pertanyaan kenapa Iqra didahulukan. Ya karena memang membaca adalah core kehidupan. Membaca adalah pusat dari segala pusat, inti dari segala inti dari kehidupan ini. Dari membaca kita mengetahui banyak, mengenal banyak, mengalami banyak. Karena membaca bukan sekedar melekatkan mata kita kepada tulisan-tulisan, tetapi membaca seperti kata qoro'a itu
melibatkan hati, melibatkan pikiran, melibatkan akal, melibatkan berbagai elemen dalam tubuh dan jiwa raga kita. Maka sungguh indah para ulama yang telah mendapatkan jawaban pasti tentang kenapa kata Iqra didahulukan dari kata yang lain. Nah, lalu kemudian saya memilih Iqra itu, membaca itu sebagai kajian pertama dari buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan. Di dalam buku ini ada sekitar 30 tema, dan setiap tema itu menghimpun 10 mahfuzat atau 10 quotes atau 10 mutiara kalimat atau kata-kata mutiara yang diambil dari berbagai rujukan ya, referensi. Ada, kalau kita melihat membaca di Google ya, judulnya Hikam Anil Qiraah, Hikam Anil Kitab, Hikam Anil Ilmi dan lain-lain. Maka tentang membaca hikam atau quotes atau kata mutiara atau hikmah tentang qiraah, tentang membaca itu mungkin ada 200 sampai 400 sampai 600 kata mutiara. Lalu dari semua yang banyak itu saya mengambil 10 yang menurut saya terbaik. Yang 10 yang terbaik itu semuanya berkenaan dengan membaca, dan saya mendahulukan quote atau hikmah atau kata mutiara itu. Yang pertama adalah innaha hibatun azimatun minallah ayyagrisa fika hubbal qiraah. Artinya sungguh merupakan anugerah besar dari Allah ketika Allah menanam dalam otak kita, menanam dalam hati kita itu cinta membaca. Itu sebuah anugerah. Kalau kita cinta buku, cinta membaca, itu sungguh adalah anugerah dari Allah. Karena tidak semua orang senang membaca. Apalagi di Indonesia itu terhitung 1 dari 1000 orang yang suka membaca. Hanya dalam buku saya disebutkan hanya 0,01% atau 1 berbanding 10.000 bahkan dari orang di Indonesia itu yang suka membaca. Berbeda, dan ini sangat ironis ya, jika kita dibandingkan dengan pengguna internet yang mencapai separuh dari total populasi penduduk Indonesia atau 132 juta orang, bahkan sekarang sampai 160 juta orang yang masuk ke internet, seharian menghabiskan waktu untuk berinternet ria, dan kemudian ya, ada sebuah ketimpangan ya, pengguna internet terbesar di dunia, di Indonesia itu. Lalu untuk membaca, kita berada dari beberapa negara yang diteliti itu, kita bahkan berada di ranking yang terakhir dari setiap penelitian. Ini sangat lucu, ironis. Kita senang ngoprek HP itu untuk apa? Nah, bagi mereka yang merasakan hidup ini memiliki konsep beribadah, lalu kemudian konsep yang lain adalah konsep membaca. Jadi membaca itu tidak sekedar menjadi kecintaan, hobi, kegemaran, tetapi membaca harus menjadi konsep hidup. Artinya setiap hari kita wajib membaca. Kalau saya setiap punya konsep membaca dan menulis sebagai konsep hidup, maka setiap hari harus membaca dan setiap hari harus menulis. Nah, kemudian di quote kedua itu, innal qira'ata laisat mujarrada hiwayatin wa innama hiya bil fi'li manhaju hayatin. Membaca bukan sekedar hobi belaka. Membaca secara nyata adalah konsep hidup. Jadi membaca harus menjadi konsep hidup. Membaca harus menjadi kewajiban dalam kehidupan kita. Kalau orang tua kita, ibu-ibu kita sering memposisikan sholat sunat tahajud, sholat sunat duha itu sebagai kewajiban
setelah sholat fardu ditunaikan, mereka juga setiap malam melakukan sholat tahajud, setiap pagi melakukan sholat duha, dan itu seperti konsep hidup yang ketika mereka lepas, ketika satu hari tidak dilaksanakan, mereka seakan-akan merasa berdosa. Kalau kita mungkin sebagai generasi muda, sebagai pemuda, sebagai anak-anak bangsa, ya harus menjadikan konsep hidup itu selain ibadah, selain juga tadi kalau memungkinkan sholat tahajud dan duha tidak lepas, lalu kemudian membaca dan menulis. Nah, terutama membaca. Dan membaca bukan sekedar membaca yang melekatkan mata kita ke huruf-huruf, tetapi juga membacakan hati kita, raga kita, jiwa kita, melanglang, membaca alam sekitar, karena alam sekitar juga adalah guru yang luar biasa bagi kita. Semua yang ada di sekitar kita itu bisa mengajarkan kita. Air, ikan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain semuanya mengajarkan kita. Nanti di buku saya judulnya Peribahasa Bahasa Arab, ada satu pengalaman dari menulis itu, bahwa ternyata awan, hujan, pohon, dan semuanya menjadi guru bagi manusia. Selanjutnya yang ketiga adalah Allamatni al-qira'atu hubbal hudu'i wa tawadu' asyadida fi hadratil ladhina ya'rifuna akthar wa yaquluna ajmal wa atwal wa a'am. Membaca mengajarkan kepadaku agar aku mencintai ketenangan, agar aku cinta untuk merendahkan hati, agar aku mau untuk tunduk di hadapan orang-orang yang menulis buku, yang mengetahui ilmu, kehidupan, pengalaman, dan wawasan lebih luas, lebih panjang, dan lebih umum. Jadi dengan kita membaca mengajarkan kita untuk tenang. Kita tidak bisa membaca di tempat yang ramai. Kita tidak bisa membaca di tempat yang banyak orang berlalu lalang. Lebih hebat hasil, lebih banyak hasil dari apa yang kita baca itu ketika kita membaca dalam keadaan yang tenang, yang nyaman. Kalaupun ada suara-suara yang indah seperti Al-Quran, bacaan Al-Quran, murotal Al-Quran yang sepoi-sepoi terdengar, atau dengan musik, instrumen yang nyaman, atau lagu-lagu apapun. Buku ini saya tulis ya, dan itu setiap waktu saya menulis dengan ditemani iringan musik. Kalau pagi-pagi itu Al-Quran sampai dari jam 5 sampai jam setengah 7. Setengah 7 itu belok dari Al-Quran ke lagu-lagu. Umumnya lagu-lagu memori saya waktu kuliah. Ya, jadi mendengar lagu itu tidak mengganggu menulis, tidak mengganggu membaca, asal jangan keras-keras. Sepoi-sepoi aja. Kalau angin itu sepoi-sepoi. Terdengar samar-samar, lamat-lamat lah gitu. Dan itu bisa menambah fokus kita dalam pekerjaan. Nah, membaca itu karena harus melihat ke bawah, maka membaca juga mengajarkan agar kita rendah hati. Tidak bisa kita membaca sambil begini. Membaca harus menundukkan kepala agar kita rendah hati di hadapan orang yang menulisnya. Kita berhadapan dengan orang yang menulis buku itu, merasakan kehadirannya di hadapan kita, walaupun penulisnya tidak hadir ketika kita menulis atau kita membaca. Selanjutnya yang keempat, imma an taktuba syai'an yastahiqul qira'ata au taf'ala syai'an yastahiqul kitabata anhu. Pilihan kita ada dua. Kamu menuliskan sesuatu yang bisa dibaca orang lain, atau kamu melakukan sesuatu yang bisa ditulis orang lain. Jadi ini adalah quotes tentang pentingnya membaca dan menulis. Pilihan kita hanya dua, dan itu dua-duanya bermanfaat, dan dua-duanya bisa memberi inspirasi kepada orang lain.
Yang pertama adalah kamu menulis sesuatu untuk dibaca orang lain, atau kamu melakukan sesuatu yang bisa ditulis orang lain. Nah, itu sebuah ungkapan yang indah. Dan semua ungkapan ini adalah quote dari para ulama-ulama besar, para pemikir-pemikir, para filsuf yang di buku ini saya sampaikan siapa yang menuliskannya, menyampaikannya. Karena saya bertugas untuk mengompilasinya, dari 400 diambil 10, lalu diidentifikasi nahwu sorofnya itu, dibacanya seperti apa. Setelah itu kemudian diterjemahkan, setelah diterjemahkan kemudian disyarah. Dan syarah ini yang menurut saya juga tidak kurang pentingnya daripada membaca quote-nya. Membaca syarahnya itu tidak kurang pentingnya dari membaca quotes. Quote selanjutnya adalah al-qira'atu zaitu qindilika. Membaca adalah merupakan minyak dari lampu kehidupanmu. Membaca adalah bahan bakar dari lampu kehidupanmu, dari kendaraan kehidupanmu. Ya, jadi ketika kita sekali waktu atau mungkin sering kali kita merasa kehidupan itu tidak berpihak kepada kita, dilihat dari berbagai unsurnya kita memang sedang terpuruk, teman hilang, uang tidak punya, lapar, mati lampu, dan segala macam sisi yang bagi kita tidak nyaman. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa menambah bekal kehidupan kita? Tentu adalah membaca. Karena buku itu memiliki dimensi yang lengkap. Mau membaca tentang matematika, bukunya sangat banyak. Tentang bahasa, bukunya sangat banyak. Tentang apapun buku sudah disiapkan. Dan setiap buku memiliki kelebihan-kelebihan, tambahan-tambahan wawasan, keilmuan yang berbeda-beda. Maka ketika kita dalam keadaan bahwa kehidupan itu tidak memihak kepada kita, membaca buku adalah cara terbaik agar kita merasa memiliki solusi dari permasalahan itu. Selanjutnya, al-qira'atu hiya hiwarun shamitun bainal qari wal katib. Membaca adalah sebuah interaksi, komunikasi di antara penulis dan pembacanya, antara pembaca dengan penulisnya. Nah, saya sering sampaikan kepada mereka yang suka membaca. Mereka juga para santri, para siswa, dan orang-orang yang cinta ilmu dan suka membaca. Saya sering katakan bahwa selain kalian harus membaca buku, kalian juga harus mengenal penulisnya. Jangan pernah membaca buku hanya untuk mendapatkan informasi dan wawasan dalam buku, tetapi kenali juga penulisnya. Kalau kenal dengan penulisnya, maka kalian akan membaca lebih khusyuk, lebih fokus, dan lebih dapat lebih banyak pendapatan wawasannya. Kenapa? Saya seringkali membaca karya-karya panutan saya, Profesor Dr. Quraish Shihab. Setiap kali saya membaca karya Pak Quraish Shihab, saya sering memposisikan Pak Quraish Shihab ada di hadapan saya, duduk di atas kursi di hadapan saya yang sedang duduk, lalu dia memberikan petuahnya. Jadi seakan-akan apa yang kita baca itu adalah apa yang kita dapatkan secara lisan di hadapan guru kita. Siapapun, mungkin kalian membaca karya itu mengingat saya, lalu kemudian ada di kelas sedang menyampaikan materi. Ya, jadi membaca buku itu penting. Mengenal isi buku itu penting. Tetapi jangan lupakan untuk mengenal siapa penulis buku itu. Al-qira'atu hiya hiwarun shamitun bainal qari wal katib. Selanjutnya, karena ini 10 quote dan 10 menit ya. Al-waqtul ladzi yatawaqqafu fihi al-insanu 'anil qira'ati huwa al-waqtul ladzi yamutu fihi. Artinya,
waktu di mana seseorang lepas dari kegiatan membaca, maka dia adalah waktu di mana orang tersebut mati. Waktu di mana kita melewatkan diri dari kegiatan membaca itu berarti adalah waktu di mana kita mati di dalamnya. Nah ini ungkapan ini disampaikan oleh Syekh Salman Al-Audah, seorang ulama besar Arab Saudi kelahiran tahun 1956. Ya, beliau tidak bermaksud bahwa kita itu mati. Ini adalah sebuah uslub, namanya uslub mubalaghah. Uslub mubalaghah yang penuh dengan keindahan, yang di dalamnya menyampaikan tentang pesan yang penting agar kita senang membaca dan cinta ilmu, sekaligus juga untuk kemudian memahami para penulisnya. Selanjutnya, ba'dun minna la yaqra'unal akhbara lihadafil fahmi walakin lihadafil bahthi anil akhta'i. Ba'dun minna la yaqra'unal akhbara lihadafil fahmi walakin lihadafil bahthi anil akhta'i. Sebagian kita membaca buku, membaca kabar, membaca berita itu bukan untuk mendapatkan informasi, tetapi membaca untuk mencari kesalahan-kesalahan penulis. Ini membaca apapun, membaca buku, membaca status, ada yang salah menjadi sesuatu yang objek untuk diserangkan kepada penulisnya. Saya kira kita tidak boleh seperti itu. Kita membaca, kemudian kalau mau mengoreksi, koreksilah di hadapan atau langsung kepada penulisnya. Dan itu penulis sangat bahagia ketika karyanya ada yang mengkoreksi. Karena ada blind spot ya. Spot tertentu di mana kita tidak bisa melihat sesuatu, tapi orang lain tahu. Kenapa kemudian kakek-kakek menjadi pelatih tinju Muhammad Ali, pelatih tinju Mike Tyson dulu itu? Kenapa orang tua? Padahal kalau diajak berantem sekali pukul juga habis itu orang-orang itu, pelatihnya gitu. Tapi kenapa? Karena memang pelatih itu, pelatih sepak bola, pelatih apapun, itu memiliki blind spot, memiliki sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh pemain. Maka bagi kita membaca itu tidak boleh diniatkan untuk mencari kesalahan-kesalahan dari yang dibaca. Nanti akan ada perasaan lebih dan itu adalah kesombongan. Tetapi pada saat-saat tertentu memang kita juga butuh mengkritisi karya orang lain. Maka ada apresiasi buku, ada kritik buku, yang di dalamnya bukan sekedar mengapresiasi sisi-sisi positif dan kelebihan-kelebihan dari buku, tetapi juga menyampaikan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, atau bahkan mungkin tipe kesalahan-kesalahan menulis dari buku itu. Nah itu 10 quotes yang bisa disampaikan dalam kajian kita hari ini. Mungkin punya pengalaman, mungkin punya pertanyaan yang bisa disampaikan agar kita mendapatkan tambahan pengetahuan, wawasan tentang membaca. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan mengenai buku Bapak. Oke, lanjut saja. Untuk selanjutnya, kita lanjut ke sesi pertanyaan. Jadi barangkali di antara teman-teman semua ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, pertanyaan pertama, silakan. Ya Pak, saya membaca dari buku Bapak ada bahasa, teknik, metode, dan seni dalam membaca. Nah, persoalannya saya pribadi ketika membaca itu, apa yang saya baca belum bisa saya jelaskan secara terperinci, secara detail apa yang sudah saya baca. Nah, pertanyaannya, bagaimana metode, teknik, dan seni membaca yang baik sehingga dapat menjelaskan kembali apa yang kita baca? Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, silakan. Baik, untuk yang kedua, saya masih penasaran terhadap jumlah pembaca di Indonesia. Saya pernah membaca sebuah artikel yang menyatakan bahwa Indonesia itu
paling besar itu jumlah pembacanya. Sebab ditinjau dari pembaca internet maupun apalah sosmed gitu. Jadi yang dimaksud Bapak itu dari mana asal jumlah pembaca yang Bapak dapatkan? Ya mungkin sekian. Ya, terima kasih. Lanjut pertanyaan ketiga dari siapa? Oh, Kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izinkan bertanya, untuk misalnya seseorang yang sehari-hari tidak terbiasa dalam membaca ya, tetapi dia punya keinginan untuk membiasakan membaca, adakah waktu gitu yang pas untuk dia memulai? Waktu yang pas untuk memulai, terus supaya dia terbiasa itu adakah kiat-kiatnya atau waktu-waktu yang pas supaya setiap hari walaupun sedikit itu sedikit-sedikit tapi setiap hari dibiasakan membaca. Terus adakah rekomendasi buku yang memang tidak sulit ya, kadang kan yang pertama membaca ini boring, ini gimana gitu. Adakah buku yang pas gitu untuk seseorang yang memulai, rekomendasinya? Terima kasih. Ya baik, ada 3 penanya ya, yang masing-masing pertanyaannya berbeda dan tidak disetting ya. Ini sekarang musim setting-settingan. Ya kita nggak ada setting-settingan dalam hal ini. Pertanyaan pertama tentang teknik, metode atau seni membaca supaya membaca itu menghasilkan sesuatu. Karena kita banyak membaca tetapi mungkin hasilnya sedikit. Setiap hari membaca tapi ketika diingat-ingat atau disampaikan secara lisan mungkin kita tidak mampu untuk memahami itu. Memang membaca itu adalah sesuatu yang dipelajari. Kalau di dalam ilmu sejarah, ada historiografi ya, ilmu sejarah. Dan kita di Indonesia memang termasuk cukup terbelakang dalam hal metode membaca, supaya membaca kemudian bisa menghasilkan informasi yang kita butuhkan. Karena masyarakat kita masyarakat cinta ilmu sebetulnya. Tapi untuk memahami ilmunya itu ada sesuatu yang lain. Seperti ibu-ibu kita setiap hari ikut pengajian, 7 hari itu pengajian di 7 masjid. Tapi ketika ada permasalahan, tetap saja kembali ke ajengan, ke kiai untuk mempertanyakan apa yang dialami dan pertanyaan itu. Ya, jadi memang membaca itu harus juga dipelajari ilmu membacanya. Kalau di Malaysia itu ada metode Petaminda, ada speed reading, ada accelerated learning, ada super accelerated learning. Ada beberapa hal yang diajarkan dari sekolah-sekolah, dari sekolah ke sekolah, dari lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena memang untuk bisa memaksimalkan apa yang dibaca, informasi yang dibaca. Karena dengan membaca saja sebetulnya itu sudah ibadah ya. Dengan kita berhadapan dengan buku saja itu insya Allah sudah mendapatkan nilai lebih. Apalagi membaca buku, bukan membaca sesuatu yang di HP. Nanti kita bedakan dari pertanyaan kedua ya nanti. Ya, jadi memang kita butuh dan perlu untuk mengajarkan teknik membaca, seni membaca, metode membaca, sehingga bisa memaksimalkan hasil dari apa yang kita baca. Untuk seni misalkan, orang sukanya di dekat air sambil mendengar suara air, atau di masjid setelah sholat, atau di kobong, di kelas, dan lain-lain lah gitu. Orang merasakan nyaman membaca di tempat-tempat yang berbeda-beda.
Tapi harus dikonsep ya, seperti kobong santri itu harus 2 bulan sekali diubah itu tempatnya itu, diubah konsepnya itu, sehingga kita mendapatkan suasana yang baru, suasana yang segar, dan di dalamnya adalah konsep untuk bisa lebih efektif membaca. Ya, tadi metodenya sudah disampaikan ya, ada beberapa metode yang diajarkan, dan kita di Indonesia memang belum diajarkan seperti Petaminda dan lain-lain. Pertanyaan kedua dari Husni ya, tentang dia belum bisa membedakan antara bahwa di Indonesia itu 0,01% dari ya masyarakat Indonesia itu minat bacanya itu hanya 0,01% atau 1 berbanding 10.000. Nah, artinya orang yang suka membaca buku. Jadi orang yang suka membaca buku itu hanya 1 dari 10.000 orang. Dari mana itu? Dari penelitian yang dilakukan Central Connecticut State University pada tahun 2016 mengenai Most Literate Nation in the World. Itu penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 pada berbagai negara, puluhan negara, bahkan mungkin ratusan negara, di mana minat membaca bukunya itu seperti apa. Nah, disampaikan dalam buku Iqra labudda an taqra. Saya sudah pernah di channel seseorang YouTube mengenalkan khusus tentang buku Iqra labudda an taqra, tentang bagaimana data atau statistik dari setiap negara tentang indeks kesenangan membacanya, di mana memang paling tinggi kesenangan membaca itu di Jepang, selanjutnya di Eropa dan Amerika, selanjutnya di negara-negara Arab, dan kita mungkin kebagian sisa saja, apalagi dari hasil penelitian kita memang memiliki indeks yang rendah dari membaca buku. Kalau membaca internet ya setiap saat kita tidak ada waktu luang kecuali kita memang membaca di internet. Memang ada yang membaca yang rendah-rendah, yang lemah-lemah, yang ringan-ringan saja. Ada memang membaca di internet untuk mendalami ilmu pengetahuan yang mungkin tidak didapatkan dari buku. Karena ya sisi positif dari internet itu adalah salah satunya adalah hadirnya jawaban-jawaban dari pertanyaan kita dengan cepat. Kalau buku kita mungkin harus mencari bukunya ada di mana, di siapa, apakah juga pertanyaannya menukik pada jawaban dari buku itu menukik kepada pertanyaan, itu belum tentu. Sisi positif dari internet seperti itu. Andai setiap manusia, setiap kita itu masuk ke internet untuk melakukan hal seperti itu, hebat sekali. Ya. Jadi beda ya antara pembaca buku dengan pembaca informasi di internet. Sebab tidak semua apa yang ada dalam internet itu benar. Insya Allah nilai kebenaran dalam buku itu lebih valid, lebih besar, lebih baik daripada nilai kebenaran dari tulisan-tulisan di internet. Selanjutnya pertanyaan ketiga Farida ya, tentang langkah kita, langkah pertama untuk bisa menanamkan giroh senang membaca. Ya, saya harus sampaikan bahwa membaca tadi harus menjadi konsep hidup. Harus mewajibkan diri kita untuk membaca dengan standar minimal, misalkan sehari 1 halaman atau berapa halaman. Kalau santri hebat, kalian santri ini setiap hari berapa kitab yang dipelajari. Nah, kalau misalkan sehari ngaji kitab 3 kitab berarti 3 halaman per hari itu sudah. Tinggal dikonsep untuk bisa mengetahui, menguasai apa yang ada dalam buku itu harus dikonsep. Jadi pertama, membaca harus menjadi konsep hidup. Dan yang kedua, membaca harus dikonsep. Membaca jangan hanya membaca kemana-mana, cari membawa buku, membaca di mana-mana. Kalau saya punya konsep menulis itu dari jam 5 pagi sampai jam 8 atau jam 9 pagi.
Itu konsep hidup saya, harus menulis. Membaca itu biasanya dilakukan setelah maghrib lah. Dan tidak harus banyak yang dibaca. Tetapi harus menjadi konsep hidup. Harus menjadi konsep hidup. Kalau suka di satu tempat dengan ada suara, lakukan. Kalau tidak nyaman dengan ada suara, hindari. Cari tempat yang mana kita bisa memaksimalkan hasil dari kegiatan membaca. Jadi tadi ya jawabannya harus menjadi konsep hidup dan harus dikonsep. Harus dikonsep. Misalkan saya harus membacanya itu setelah sholat maghrib. Ada beberapa menit, ada beberapa jam yang bisa diisi dengan membaca. Jadi tidak harus kemudian membaca seharian. Kecuali bagi mereka-mereka memang yang merasa kurang. Setengah jam kurang, sejam kurang, 2 jam kurang. Hebat sekali. Tapi bersyukur jadi mahasiswa, bersyukur jadi santri, di mana membaca itu menjadi kebutuhan dan aktivitas seharian. Ya demikian untuk pertemuan ini. Oke? Puas? Puas. Ya. Oke, selanjutnya akan kembalikan ke MC. Alhamdulillah, pada sore kali ini kita sudah mendengarkan penjelasan dari beliau mengenai buku pertama beliau, yakni buku Bahasa Mengajarkan Kehidupan, terlebih khusus mengenai bahasan awal mengenai membaca sebagai aktivitas paling menyenangkan. Dan juga terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua yang sudah hadir pada sore kali ini. Mudah-mudahan kita bisa beristifadah, bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak, kemudian para hadirin yang telah menyampaikan waktu pada kali ini. Kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya mengenai kajian buku Pak Asep Tamam yang lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.